Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda S. NIM 90100119019, jurusan Ekonomi Islam kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Rahan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu definisi rahan. Jadi secara bahasa, rahan berarti tetap dan abadi. Selain itu, rahan juga diartikan sebagai penahanan dan tertahan. Jadi, rahan atau gadai merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh si pemberi pinjaman sebagai jaminan. Selanjutnya, dasar hukum rahan atau gadai terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanu makbudatun, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Juga terdapat dalam hadis riwayat Aisyah yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut. Jadi dalam rahan itu harus terpenuhi semua rukun-rukunnya, yaitu ada rahin atau pemberi gadai, kemudian ada penerima gadai, kemudian barang jaminan, kemudian utang, dan juga ijab kabul. Nah, adapun syarat rahan, yang pertama syarat bagi yang berakad. Jadi keduanya itu harus balik, berakal, kemudian tidak terpaksa, dan cakap hukum. Dan yang kedua itu syarat sigat atau akadnya. Pada akad tidak terikat dengan syarat tertentu dan tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang. Kemudian yang ketiga syarat utang. Jadi utang adalah hak yang harus dibayar, kemudian jumlah utang dapat ditutupi dengan nilai barang yang digadaikan, kemudian hak utang harus jelas. Adapun syarat terkait yang digadaikan itu, pertama barang yang digadaikan itu harus ada dan nyata, kemudian barang yang bernilai halal dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Kemudian barang merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Objek harus dapat diperjualbelikan, kemudian dapat diserahkan saat transaksi, kemudian barangnya tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, dan kendaraan dan sebagainya. Kemudian barang harus utuh, tidak terpisah-pisah. Jadi rahan merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Jadi dalam bank syariah itu tidak mendapatkan manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan barang yang digadaikan. Jadi rahan menjadi produk pelengkap, artinya produk lain seperti dalam pembiayaan bayi al-murabahah. Kemudian bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Nah, biaya yang dipungut dalam akad rahan itu biasanya biaya penitipan, kemudian biaya pemeliharaan, kemudian biaya penjagaan serta penaksiran. Perbedaan utama dari akad rahan dan pegadaian konvensional yaitu pada pegadaian konvensional bunganya itu biasanya berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam akad rahan yaitu biaya hanya sekali dan ditetapkan di muka. Praktik rahan pada lembaga keuangan syariah, jadi nasabah melakukan permohonan pembiayaan kepada bank, kemudian nasabah memberikan atau menyerahkan jaminan kepada bank,
Lalu terjadilah akad antara nasabah dengan bank. Kemudian nasabah memberikan berupa fee, di mana fee ini merupakan tambahan sebagai biaya pemeliharaan dan keamanan barang yang digadaikan tersebut. Nah, sekian yang dapat saya paparkan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.